Halo, good morning, selamat pagi, assalamualaikum. Pagi-pagi ini cerah guys, tak tunjukin ya. Look at this. Mataharinya terik sekali. Aku mau update guys. Jadi di sini itu setiap berkala setahun beberapa kali itu ada kayak barang rongsokan. Jadi barang-barang furniture yang tidak terpakai yang ada di rumah itu semuanya dapat dikolektif, diangkutin sama pemerintah di sini, jadi ditaruh di depan rumah. Nah, nanti aku akan update beberapa rumah itu banyak sekali barang-barang kayak furniture, table, terus kursi, terus tempat tidur, terus apalagi ya, apalagi ya, barang elektronik juga gitu. Jadi semuanya macam-macam banyak dan itu masih bagus-bagus guys. Mungkin mereka itu cuman pengen ganti model aja gitu loh maksudnya. Nah, nanti aku akan update. Ini aku perjalanan menuju ke klinik. Jadi aku mau ketemu sama dokter karena ada sesuatu di jempolku. Jadi suamiku bilang itu namanya heart rubbish. Yaitu semuanya ditaruh di depan rumah kayak gini loh. Setiap rumah itu banyak sekali. Nah, terkadang belum tanggalnya itu sudah habis loh guys. Kayaknya itu banyak orang yang masih mau pakai gitu loh. Ya, banyak furniture di depan rumah. Wow, it's like baby things, darling. Ini juga banyak, ya. Ya, bed. I do it once. Bahwa semua yang ditaruh di luar ini masih layak pakai loh. Makanya banyak orang tuh yang ngangkutin guys, ditaruh di rumah sendiri. Dan itu legal sekali. Jadi tinggal ambil aja. Tak tunjukin secara langsung ya guys ya. Jadi aku mau ke depan gang. Bukan gang. Jadi aku mau ke depan kompleks. Jadi di sana banyak sekali hard rubbish atau furniture yang nggak kepake, yang ditaruh di luar, yang akan di pick up tanggal 13 Mei oleh pemerintah di sini. Jadi kalau misalkan di rumah tidak ada, di rumah banyak furniture yang tidak kepake dan mau dibuang. Jadi taruh di depan kompleks atau depan rumah aja. Nanti tanggal 13 akan dikolek sama pemerintah sini begitu. Look at this. Ini loh guys ya. Jadi hard rubbish-nya ini kayak barang-barang nggak kepake gitu loh ya. Terus ada look at this. This one like jadi ada apa ya ini ya? Steve, what is this? Is that? What? Vacuum cleaner? Yeah. Kata ngomong vacuum cleaner Cak Angel. It's fucked though. It's a vacuum cleaner and everything. Jadi ditaruh di depan sini
Karena untuk membuang barang-barang kayak gini ini butuh biaya loh guys. Makanya taruh di luar kayak gini supaya di pick up sama council atau pemerintah. Jadi ada setiap setahun sekali kata suamiku itu ya. Jadi hard rubbish-nya. Ya, kita lihat ada satu lagi guys, look at this. Jadi ini masih baru loh guys, look at this ya. Masih bagus sebenarnya. Dan ini mau dibuang, kayaknya mereka mau ganti model gitu sih. Ya. Terus ada lagi satu lagi, bentar ya. Ini tak tunjukin lagi guys loh ya kan. Ini ada banyak barang-barang furniture. Sebenarnya sih layak pakai. Terus ada kayak traktor gitu loh ya buat lawn mowing. Terus itu ada kayak apa ya? Aku nggak tahu namanya. Terus ini juga ada matras dan masih layak pakai juga. Dan ini mereka buang semuanya. Ini kalau misalkan mau ambil nggak apa-apa loh guys ini. Karena ini sudah mereka buang gitu. Ya. Ini loh guys, jempolku itu nggak bisa berdiri tegak gitu. Aku nggak tahu kenapa. Kayaknya sih kena sesuatu. Pas bangun tidur tuh langsung nggak enak. Jadi otot yang ada di sini tuh sakit sekali dan ada di sini. Jadi aku mau ketemu dokter, mau minta diterapi gitu loh. Yang ini kan loh bisa kayak gini kan. Jadi yang tadi itu cuma kayak gini doang. Jadi ini bisa kayak gini guys. Nah ini yang sebelah kiri, nggak apa-apa kalau yang ini. Jadi guys, aku barusan sampai rumah. Tadi udah ketemu sama dokter. Ternyata kata dokter kemungkinan itu karena ya mungkin pekerjaan rumah atau segala macam, itu aja sih. Jadi aku disarankan untuk ultrasound, jadi supaya tahu di dalamnya tendon atau apa ya muscles-nya itu kenapa gitu di dalamnya. Nah setelah itu kemungkinan ini aja sih, mungkin fisioterapi ya. Jadi kayak masas, terus dikasihin apa ya, dipijet gitu loh guys, dipijet sama krim Voltaren atau apa gitu, terus atau dikasih hot pack yang hangat gitu. Jadi terapinya seperti itu katanya. Cuma nanti pakai USG dulu gitu. Dan enaknya lagi guys, di sini itu kalau ketemu dokter itu tidak bayar. Terus lagi walaupun ultrasound atau CT scan atau apapun juga tidak bayar guys. Kalau kalian punya kartu Australia gitu. Maksudnya kartu kesehatan Australia. Jadi bisa free segalanya. Cuman kalau misalkan obat-obatan sih bayar biasanya ya. Cuma obat-obatan aja. Ya bayangkan kalau misalkan CT scan atau ultrasound bayar. Aduh, sampai jutaan rupiah. Dan di sini enak banget guys, beneran. Jadi nggak bayar, apapun nggak bayar di sini. Cuman dokter, obat-obatan aja yang kita bayar gitu. Dan obat-obatannya pun di sini sangat murah sekali. Jadi ada beberapa pengalaman kalau misalkan kita beli ada obat ya, suamiku beli di Indonesia gitu sekitar 500.000 atau 700.000. Di sini itu satu plek ya, mungkin satu resep gitu loh. Nah kalau di sini itu cuma 100.000 beneran. Jadi murah banget di sini obat-obatan. Cuman memang harus pakai resep dokter. Apapun pakai resep dokter di sini kalau obat-obatan guys. Enaknya kalau di Indonesia kan nggak pakai resep dokter, jadi bisa dijual bebas. Oke, sekarang kita update tanaman-tanamanku ya guys. Sudah lama kan kalian tidak melihat tanamanku. Pertama-tama aku akan update ini, look at this. Jadi ini guys, kemarin tuh sudah aku ambil satu, terus aku bikin apa namanya, karena terlalu besar ya, jadi dalamnya itu tidak ada airnya. Cuman kemarin tak irisin tipis-tipis gitu, terus tak bikin kayak oseng-oseng gitu loh guys. Enak guys, baunya seger, terus enak banget sama tak oseng-oseng sama brambang bawang lombok ya kan, dioseng-oseng ikan. Tak kasihin ini guys, enak sekali, apalagi dibikin sambal ya guys, ya ampun enak sekali. Dan ini jangan lupa ya, menyapa lemonku sudah tinggi sekali guys.
Ya, dan yang sebelah sana itu limeku, jadi sudah tinggi sangat ya. Jadi kita tunggu setahun 2 tahun, kayaknya mau bermekaran nanti. Terus di bagian belakang ini guys ya, masih ingat kan ini bunga tulipku yang di sini ya, dan masih belum tumbuh. Semoga ini tumbuh beberapa bulan lagi, sudah tumbuh biji-bijinya. Dan lihat ini ya. Kayak gini loh guys ya, saking tingginya. Ini adalah lettuceku. Ya ampun, sampai setinggi ini ya. Kayaknya butuh support deh itu. Terus ini juga lombok-lombokku guys. Ya, strawberryku juga sudah mulai mengembang. Bentar, aku soalnya nggak pakai sandal mau ke sana, nanti kotor kakiku. Oke, sekarang aku sudah pakai sandal. Yeah. Ya, ini tinggi sekali ya. Amazing. Aku jarang ngambil sekarang guys. Ya Allah, saking tinggi nih. Ini juga, ini sebenarnya mau tak ambilin aja ya nanti yang sudah menguning. Terus ini, look at this ya, beautiful. Kembangnya so beautiful sekali ya warnanya. Look at this. Ya. Terus ini lombokku, ini yang lombok Thailand. Lombok Thailand ini yang lomboknya pedes banget, pedes sekali. Terus ini besar-besar guys. Ini juga pedas. Ini lebih pedas lagi. Terus yang ini grade 10 sangat pedas sekali guys. Ini tak ambilin aja supaya yang agak jelek-jelek ini supaya ganti yang baru. Oke, kalau ini nggak pedas sama sekali. Dan itu minsku sudah lebih tinggi dan lebih bagus lagi. Dan ini basil kemangiku ya, tumbuh subur, apalagi dengan oregano, thyme sama rosemaryku ya. Dan sudah tahu kan, ini tanaman passion fruit. Look at this, sudah memanjang seperti ini. Ini suamiku yang ngetrend guys ya. Beautiful. Jadi punya gang seperti ini, ada 2 gang. Ini yang 1 gang sudah kita gunakan untuk garden, yang gang satunya lagi masih belum kita gunakan. Lumayan sekali ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berkebun, walaupun gang tanah cuman lebarnya 1 meter sudah bisa dipakai bercocok tanam. Ini yang gang satunya aku tunjukin, masih belum kepake guys. Look at this ya. Nggak tahu, belum, kayaknya nanti mau dibikin. Ada beberapa tanaman sih, karena ini juga kena sinar matahari kan. Jadi belum tahu nanti apa aja mau ditanam. Kayaknya banyak lombok di sini. Oh iya, aku punya tanaman baru lagi, frangipani. Jadi karena kita sering ke Bali ya kan ya. Ini sering banyak di Bali. Tropical Snow Queen namanya, Snow Queen. Padahal namanya frangipani. Ya, lumayan, mudah-mudahan tumbuh subur. Jadi kayak di Bali-Bali gitu loh guys rumahnya. Cuman kalau di Indonesia itu kan banyak yang di mana? Kebanyakan di makam-makam gitu ya.
Kalau di Bali itu kan banyak di rumah-rumah dimanapun di luar jalan gitu. Ini yang warnanya putih. Aku kemarin pengen yang warnanya pink gitu loh. Tapi kok belum ada ya. Coba nanti kita lihat-lihat lagi di toko. Oke, that's it. Sekarang kita update tanamanku yang di depan rumah, guys. Yeah, look at this. Ya, masih tahu kan ceritanya owl sama snake? Ya, ini semua tanaman baruku, ya. Look at this. Dan mereka tumbuh subur juga di sini. Yeah. Dan ini bunga dahliaku yang kemarin aku taruh di pot ternyata nggak bagus. Aku taruh di sini bagus. Ya. Dan ini tanaman-tanamanku. Ya. Subur banget, guys. Aku suka sekali. Yeay. Yeah, my champion always look after the garden. Ya, ini perjalanan menuju depan. Dan bunga-bungaku di sini sudah tumbuh subur semua. Ya. Look at this. Ya. Sekian update tanamanku, guys. Thank you sudah watching. Thank you sudah melihat dan ngeklik like di semua video-video yang sudah aku upload. Thank you so much. Hai, good morning. Ini aku mau jalan-jalan ke kompleks ya, guys. Aku mau tunjukin lagi. Sekarang hari ini hari Minggu kan, besok kan waktunya pick up barang-barang yang furniture yang tidak kepake. Ini tadi aku jalan-jalan ke sana. Wih, ternyata full, guys. Banyak barang-barang yang masih bagus-bagus. Aku mau tunjukin, makanya aku mau jalan-jalan. Ntar aku tunjukin ya. Ini yang depan rumah, ya kan? Bukan depan rumah sih. Ini yang depan kompleks. Look at this. Jadi yang kemarin kan nggak ada ya matrasnya. Sekarang ada matras, ada meja, ada kursi, macem-macem di sini. Look at this. Terus juga di situ, ini juga ada matras. Kebanyakan orang matras yang dibuang ya, guys. Jadi mereka mau beli yang lebih bagus. Terus ini ada kayaknya tuh mesin cuci ya. Terus juga ini aku mau tunjukin ada kulkas yang tidak kepake. Ya, there is a baby seat. Ini ada kulkas yang tidak kepake. Kayaknya sih memang sudah rusak ya. Terus ada babysitter di sini. Lumayan itu, mahal loh babysitter. What is that? Table. Could have got that fucking round table. Oh. Yeah. Look at this. Yeah. This one here, ini ada tables. Ada barang-barang juga di sini. Ya. Terus dan lagi ada juga matras yang kemarin ya masih ada. Ini juga ada di sini. Yeah. Ada banyak barang, guys. Ini ada kipas angin, ada meja, kursi. Ya, ada barang-barang.
ada floor lamp, ada fans di sini, banyak banget. Look at this. Ini ada meja. Mejanya masih bagus loh guys, kayaknya. Ya, kayak buffet gitu loh. Bukan meja sih, buffet. Terus loh, ini juga bagus banget ya. Terus chair ini bagus-bagus loh chairnya. Wow, amazing. Ini dibuang semua ini guys. Oh, kalau ini ada karpet ya, terus ada basket gitu. Terus ada apa ini? Instax Photo Fun Pack ya. Ya bagus-bagus juga. Ini kan barang yang nggak kepake, mungkin nggak berguna bagi mereka. Ini ada kursi, kayak kursi office gitu. Oh, ini nemu microwave guys. Microwave-nya juga masih bagus-bagus. Oh, ada Samsung TV. Oh loh, ini bagus ini. Ya, bak mandi buat baby. Ya ampun, ya kan? Lucu banget. Wow. Terus ini matras yang tadi, yang kemarin kan guys, juga masih bagus ini. Ada ini juga, kursinya kemarin ada beberapa loh ya, tinggal satu yang nggak kepake. Ya, aku mau share informasi tentang asuransi di Australia. Nah, informasi ini tidak bermaksud untuk membandingkan ya antara asuransi di Indonesia sama di Australia. Aku hanya ingin memberikan pengetahuan ya. Semoga pengetahuan ini dapat menjadikan masukan ataupun menjadikan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman gitu ya, untuk memotivasi juga gitu. Jadi tidak untuk membandingkan ya. Oke, sekali lagi. Jadi guys, asuransi di Australia itu ada dua macam, sama ya. Yang pertama ada asuransi yang diberikan oleh pemerintah ya, kayak BPJS gitu. Terus yang kedua ada asuransi yang kita bayar sendiri, kayak asuransi swasta gitu ya. Ada, maksudnya itu tambahan gitu. Jadi seperti di Indonesia juga, tidak semua orang Australia itu memiliki asuransi private ya. Jadi kayak nambah sendiri itu tidak semuanya ya. Nah, asuransi kesehatan yang dari pemerintah di sini itu tidak berbayar, guys. Maksudnya untuk mendapatkan kartu asuransinya itu tidak berbayar karena pemerintah itu sudah ngambil uang dari pajak penghasilan yang kita bayar setiap bulannya ataupun pajak yang lain. Aku nggak tahu tentang cara pengelolaan pajak di Australia. Yang penting sudah diambil dari pajak, ya. Nah, kalau untuk ke dokter ya, kita semua itu di sini disarankan untuk ke klinik atau kalau misalkan di Indonesia tuh kayak di puskesmas gitu loh guys ya. Jadi untuk menemui dokter itu standar konsultasinya itu 15 menit. Ya, 15 menit. Jadi kalau misalkan 15 menit itu kalau misalkan berbayar itu sekitar $80 atau 85 tergantung dari kliniknya ya, tapi sekitar segituan lah, atau kalau dirupiahkan sekitar 800.000 lah gitu. Itu standar 15 menit ya. Tapi kalau kalian memiliki asuransi kesehatan yang dari pemerintah atau di sini sebutannya itu Medicare. Kalau misalkan kalian memiliki Medicare, maka itu bisa gratis ya. Atau ada klinik itu yang double bayarnya, maksudnya yang mix bill. Jadi ketemu sama dokter tuh ada yang tidak berbayar, ada yang berbayar separuh. Misalkan aku pernah ketemu sama dokter di klinik itu bayarnya 50-50. Jadi yang $41 itu dibayar dari Medicare, yang sisanya itu kita bayar sendiri. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi
eh aku lebih banyak memilih dokter yang tidak berbayar dong. Walaupun memang kadang-kadang untuk appointment itu butuh waktu seminggu atau sampai 2 minggu. Tapi kalau misalkan kalian butuh cepet, ya udah berbayar aja separuh ya, kan nggak masalah. Terus kalau misalkan sakit, misalkan ya sakit harus dirujuk untuk cek lab atau untuk cek darah atau apapun kayak CT scan atau ultrasound atau apapun yang dirujuk dari klinik tersebut, dari dokter tersebut, itu tidak berbayar, guys, beneran. Jadi CT scan ya itu tidak berbayar, ultrasound tidak berbayar, beneran ya. Jadi semua nggak berbayar. Namun kalau diberikan resep untuk beli obat-obatan itu kita berbayar ya. Kita beli di apotik gitu kita berbayar gitu. Namun obat-obatan di sini tidak mahal, guys ya. Jadi pakai obat generik semuanya di sini. Ya, itu enak banget sih. Enaknya di situ ya, guys ya. Jadi walaupun hamil misalkan ya, ada temenku hamil. Setiap kali konsultasi ultrasound apapun itu tidak berbayar sama sekali. Melahirkan sesar ataupun normal apapun itu tidak berbayar sama sekali. Ya, jadi everything's free. IVF ya, di sini berbayarnya sedikit sekali ya. Misalkan nih IVF, kalau misalkan di total semuanya IVF itu mulai dari cek lab, cek semuanya, mulai dari ketemu konsultasi sama dokter, mulai dari ambil telurnya, mulai dari transfernya, itu kalau di total sekitar $2.000. $2.000 itu sekitar 20 jutaan lah ya. Itu yang berbayarnya ya, maksudnya yang setelah di total cuma bayarnya segitu gitu maksudnya ya. Kalau misalkan insemination itu beda lagi gitu, jadi mungkin lebih murah gitu, aku nggak tahu sih. Cuman itu yang aku info dari temenku ya, jadi IVF cuma bayarnya segitu aja. Cuman banyak juga orang-orang yang IVF itu milih ke rumah sakit yang berbayar, maksudnya rumah sakit swasta gitu. Ada juga sih yang rumah sakit yang swasta yang tanpa ada rebate dari pemerintah Australia, itu bisa sampai ratusan juta sih memang ya. Cuman kenapa harus ke swasta kalau misalkan dari pemerintah aja dikasih banyak diskon gitu maksudnya ya. Terus kalau untuk asuransi swasta ya di sini, memang tidak semua orang Australia itu memiliki asuransi swasta, itu untuk tambahan aja ya. Karena ya lumayan mahal. Di sini itu kalau asuransi swasta itu tidak ada yang jenisnya unit link. Mungkin kalian pernah dengar tentang asuransi unit link. Jadi premi yang kalian bayar itu sudah termasuk ada investasi. Misalkan dari 1.750.000 itu untuk bayar asuransi, yang 250.000 itu untuk investasi. Ya, jadi yang masuk ke investasi hanya 250.000 per bulannya ya, guys. Nah, kebanyakan orang taunya bahwa ikut asuransi preminya 1 juta itu semuanya 1 juta itu masuk ke investasi. Jadi salah. Ya, jadi kalian harus paham. Nah, aku tidak nemu asuransi jenis unit link di Australia. Kebanyakan mereka itu asuransinya itu langsung hilang gitu loh. Maksudnya kamu sakit nggak sakit ya hilang uangnya gitu. Di asuransi jenisnya tradisional. Jadi sakit nggak sakit ya uangnya hilang gitu. Tapi kan kalian memang sehat, tidak dipakai. Emang kalau misalkan memakai asuransi itu sebutannya bati gitu ya. Enggak juga, kalau kalian sakit kan ya
nggak enak loh di rumah sakit itu. Emang kalau misalkan pakai asuransi terus di cover itu enak gitu, ya nggak enak juga karena sakit ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau misalkan orang Australia itu ikut asuransi yang swasta berbayar itu, enaknya di sini itu ada diskon dari pemerintah. Aku ikut asuransi itu yang seharusnya bayarnya itu 3.500.000 gitu ya per bulannya, atau $350 per bulannya. Aku cuma bayar 287 kalau nggak salah per bulannya. Jadi ada diskon dari pemerintah karena aku tidak berpenghasilan, misalkan gitu ya. Dan itu enak banget. Namun setiap tahun memang naik. Semakin usianya bertambah, itu kan tubuh kita semakin rentan untuk sakit gitu loh. Makanya biayanya naik gitu sih ya. Jadi kalian mungkin paham juga seperti itu. Nah, benefitnya seperti apa sih kalau misalkan mereka ikut asuransi kesehatan yang berbayar? Benefitnya banyak banget guys. Di sini itu ada asuransi yang berbayar itu yang include IVF, ada yang include untuk semua fertility, itu semuanya dibayar gratis. Terus lagi semua penyakit yang sebelumnya sudah pernah diderita itu bisa di cover juga ya. Itu perbedaannya, karena yang aku tahu di Indonesia itu semua penyakit yang sebelumnya pernah diderita itu tidak bisa diklaim sama sekali, begitu guys. Tapi kalau di sini bisa diklaim semuanya asalkan lebih dari 1 tahun kepesertaannya. Misalkan dulu pernah operasi apapun ya, misalkan operasi, sekarang ikut setahun berikutnya ya, misalkan mau klaim operasi yang sebelumnya itu bisa di cover ya. Jadi semuanya bisa di cover, full cover. Dan fasilitasnya pun juga bagus karena fasilitas di sini rumah sakit yang swasta itu kayak hotel beneran. Kenapa harus ikut asuransi swasta juga? Karena kalau menemui spesialis di sini itu berbayarnya mahal sekali ya. Untuk menemui spesialis di sini itu aku pernah ya guys ya, itu $285 ya, sekitar 2.800.000-an. Itu untuk konsultasi sama dokter, beneran itu sekitar segituan ya. Cuman kalau kamu melihat fasilitas dari pada saat ketemu dengan spesialis, kita itu kayak raja sekali. Jadi dokternya itu misalkan nih waktu itu aku dirujuk ke mana gitu, ke dokter mana gitu misalkan, mereka akan yang bikin appointment buat kita, mereka yang bikin, pokoknya semuanya tuh enak banget. Jadi dokternya yang ngurusin semuanya gitu ya. Jadi ya worth it sih kalau menurutku. Enaknya lagi ya, separuh dibayarin sama pemerintah. Jadi misalkan 280 ya, yang sekitar 150 apa 140 ya, pokoknya separuh itu dibayari pemerintah karena aku punya Medicare tadi. Jadi aku cuma bayar separuhnya. Jadi enak banget kan? Ya, itu sih pengalaman yang aku bisa berikan tentang asuransi di sini ya. Jadi guys, kalau menurutku ya, memiliki asuransi dari pemerintah dan nambah asuransi swasta, nambah sedikit, itu menurutku worth it sekali guys.